Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Hasdi Said Kasim. Saya adalah salah satu dosen pada program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu komunikasi antar pribadi. Sebagai pernyataan diri dosen, untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD, UKTPT pada bidang pengajaran. Adapun identitas mata kuliah yaitu mata kuliah komunikasi antar pribadi berbobot 3 SKS. Pada semester 2, kode mata kuliah KB 611209, rumpun mata kuliah program studi. Deskripsi mata kuliah komunikasi antar pribadi ini mempelajari berbagai aspek dasar dari komunikasi yang terjadi antar individu. Fokus utama adalah pada dinamika komunikasi verbal dan nonverbal, proses komunikasi dalam konteks interpersonal, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi antar individu dalam berbagai situasi sosial dan budaya. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah yaitu yang pertama, mampu memahami teori dasar komunikasi antar pribadi dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi antar pribadi yang efektif. Yang ketiga, mampu mengembangkan keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal dalam konteks interpersonal. Yang keempat, mampu menganalisis dinamika komunikasi antar pribadi dalam berbagai situasi sosial dan budaya. Yang kelima, mampu menerapkan prinsip-prinsip komunikasi antar pribadi dalam menyelesaikan konflik dan membangun hubungan yang sehat. Kemampuan akhir yang diharapkan pada mahasiswa yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengaplikasikan teori-teori komunikasi interpersonal untuk meningkatkan keterampilan komunikasi mereka dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Adapun pokok pembahasan atau materi pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, pendahuluan. Di sini terkait konsep dan pentingnya komunikasi antar pribadi. Yang kedua, proses komunikasi. Yang ketiga, teori komunikasi antar pribadi. Yang keempat, komunikasi verbal. Yang kelima, komunikasi nonverbal. Yang keenam, mendengar aktif dan empati dalam komunikasi antar pribadi. Yang ketujuh, komunikasi dalam konflik. Yang kedelapan, komunikasi dalam hubungan interpersonal. Yang kesembilan, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi antar pribadi. Yang kesepuluh, hambatan dalam komunikasi antar pribadi. Yang kesebelas, teknologi dalam komunikasi antar pribadi. Yang kedua belas, komunikasi dalam situasi formal dan informal. Yang ke-13, komunikasi antar pribadi dalam organisasi dan profesionalisme. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah team teaching. Jumlah pertemuan sebanyak 14 kali pertemuan dan ditambah ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Untuk UTS di pertemuan ke-8 dan UAS di pertemuan ke-16. Sistem bobot penilaian dalam mata kuliah ini yaitu kehadiran sebesar 25%, tugas dan kuis sebesar 25%, UTS sebesar 25%, dan UAS sebesar 25%. Bentuk dan metode pembelajaran yang digunakan yaitu bentuk pembelajarannya kuliah tatap muka atau luring, sedangkan metode pembelajarannya adalah ceramah, diskusi, pemberian tugas, dan praktikum. Media pembelajaran di sini disesuaikan dengan materi. Saya menggunakan PowerPoint dan buku serta modul atau bahan ajar untuk menjelaskan materi perkuliahan yang saya sampaikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan. Demikian tentang deskripsi mata kuliah komunikasi antar pribadi. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan video pembelajaran mata kuliah komunikasi antar pribadi. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Akhir kata saya ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan kita, ada baiknya kita akan mulai dengan sesuatu yang baik, yaitu kita mulai dengan berdoa. Mungkin untuk mahasiswa ada yang bisa memimpin doa. Silakan mungkin Ramadhani. Teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk ketua tingkat sambil berjalan ya, silakan di absen teman-temannya yang hadir hari ini. Untuk yang izin nanti dicek lagi kembali ya. Oke, itu mungkin saya minta tolong ya kepada ketua tingkat untuk absen teman-temannya. Ini kita akan masuk pada pertemuan kedua, di mana kita akan membahas terkait proses komunikasi, ya. Jadi di mana minggu lalu kita sudah masuk pada pembahasan terkait konsep komunikasi antar pribadi dan pentingnya komunikasi antar pribadi. Masih ada yang ingat terkait konsep komunikasi antar pribadi? Ada yang bisa jelaskan terkait pertemuan kita pekan lalu? Ya, silakan. Komunikasi antar pribadi adalah proses pertukaran informasi, pikiran, perasaan, dan makna antara dua orang atau lebih secara langsung, baik secara verbal atau dengan kata-kata maupun non-verbal, atau bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara. Baik, ya, iya. Jadi itu terkait konsep komunikasi antar pribadi ya, yang sudah kita pelajari pekan lalu. Selanjutnya pentingnya komunikasi antar pribadi. Ada yang bisa jawab? Apa saja hal penting dalam komunikasi antar pribadi? Ada yang bisa jelaskan? Silakan. Oke. Yang pertama, membangun dan memelihara hubungan. Komunikasi antar pribadi penting untuk menciptakan hubungan yang sehat dan erat, baik dalam konteks keluarga, persahabatan maupun kerja. Ini ada yang bisa dilatih terkait yang kedua di sini apa? Ada beberapa yang pekan lalu sudah saya jelaskan, ada kurang lebih 5 atau 6 lah, 6. Apa saja poin-poinnya saja? Kenapa? Yang tadi yang pertama sudah dijelaskan terkait membangun dan memelihara hubungan. Yang kedua apa lagi? Ya, apa yang kedua? Yang kedua itu meningkatkan pemahaman. Maksudnya di sini meningkatkan pemahaman melalui komunikasi terbuka, individu dapat saling memahami perasaan, harapan, dan kebutuhan satu sama lain sehingga mengurangi kesalahpahaman. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu menunjukkan empati dan dukungan. Maksudnya, komunikasi antar pribadi memungkinkan seseorang menunjukkan perhatian dan empati yang penting untuk membentuk hubungan emosional dan membina hubungan yang harmonis. Yang keempat itu menyelesaikan konflik. Maksudnya, kemampuan berkomunikasi secara terbuka, asertif, dan penuh empati adalah kunci utama dalam menyelesaikan konflik secara konstruktif. Yang kelima, meningkatkan kerjasama. Dalam konteks kerja tim, komunikasi antar pribadi yang baik mendorong kolaborasi, koordinasi, dan pencapaian tujuan bersama. Dan yang terakhir itu membangun kepercayaan. Maksudnya, komunikasi yang jujur, konsisten, dan penuh respect akan menumbuhkan rasa saling percaya dalam hubungan interpersonal. Oke, baik, itu tadi yang kita tahu ya terkait pentingnya komunikasi antar pribadi. Jadi yang pertama tadi membangun hubungan, membangun dan memelihara hubungan, dan yang kedua meningkatkan pemahaman, yang ketiga menunjukkan empati dan dukungan, yang keempat menyelesaikan konflik. Jadi komunikasi antar pribadi ini adalah salah satu wadah untuk menyelesaikan konflik. Yang kelima ada meningkatkan kerjasama.
dengan komunitas atau pribadi dapat meningkatkan bersama sesama individu. Yang keenam, membangun kepercayaan. Jadi komunikasi antar pribadi ini juga dapat membangun kepercayaan. Jadi di komunikasi antar pribadi orang mungkin lebih terbuka dalam menyampaikan sesuatu ya dibanding dengan komunikasi yang mungkin secara organisasi, di mana kalau komunikasi antar pribadi ini orang biasanya bertemu tatap muka ya. Jadi contohnya seperti yang dilakukan, jadi enak berbicara. Jadi seperti dia itu mungkin yang saya ingin tanyakan terkait apa yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama. Ya oke. Untuk pertemuan ini ya, di pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait proses komunikasi, di mana capaian yang diharapkan setelah kalian mahasiswa ini mempelajari proses komunikasi ini, kalian ini mampu menjelaskan apa itu proses komunikasi, ya, seperti apa itu proses komunikasi, ya. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan terkait proses komunikasi. Dalam proses komunikasi ada beberapa elemen. Yang pertama ada pengirim, yang kedua ada pesan, yang ketiga itu ada saluran, yang keempat ada penerima, yang kelima ada decoding, keenam ada encoding, yang ketujuh ada umpan balik, kedelapan ada gangguan, dan yang terakhir yang kesembilan ada konteks. Jadi yang pertama kita akan membahas terkait pengirim atau sender ya. Pengirim ini adalah orang yang mengirim pesan kepada komunikan atau mengirim informasi kepada komunikan. Jadi tugas dari pengirim ini adalah mengirimkan pesan yang jelas dan efektif kepada komunikannya. Yang kedua, memilih saluran yang tepat untuk mengirim pesan. Jadi pengirim atau komunikator ini dia ini wajib memilih saluran atau media ya untuk melakukan pengiriman pesan atau informasi kepada penerimanya. Selanjutnya yang kedua ada pesan ya. Pesan ini adalah informasi yang dikirim oleh pengirim kepada penerimanya atau komunikator kepada komunikannya ya. Adapun pesannya itu bisa berupa pesan verbal. Pesan verbal ini bisa berupa seperti kata-kata ya. Dan yang kedua ada pesan nonverbal. Pesan nonverbal ini seperti contohnya gerakan tubuh, ya, warna ataupun lain-lainnya ya. Selanjutnya yang ketiga ada saluran. Jadi saluran ini adalah media yang digunakan untuk mengirim pesan, ya, media yang digunakan untuk mengirim pesan. Contoh saluran ini yang pertama lisan, ya, lisan ini seperti percakapan ya, percakapan secara langsung. Yang kedua ada tulisan, tulisan itu seperti surat, email dan lain-lainnya ya. Yang ketiga ada visual. Jadi visual ini bisa berupa gambar dan video ya. Oke, sudah dipahami terkait saluran ini ya. Kita melangkah ke 4 yaitu penerima atau receiver ya. Penerima ini adalah orang atau individu yang menerima pesan. Jadi adapun tugas dari penerima ini adalah menerima pesan dengan baik, ya, memahami pesan dengan baik, ya, tugas dari penerima ini seperti itu ya. Yang kedua ada memahami pesan yang dikirim. Jadi kurang lebih hampir sama ya, guys. Tadi tugasnya dia pertama menerima pesan dengan baik, yang kedua memahami pesan yang dikirimkan. Selanjutnya ada encoding atau penyandian pesan. Jadi encoding ini adalah proses ketika
pengirim mengubah ide atau pikiran menjadi simbol atau bentuk lain agar di sini dapat dikirim kepada komunikannya. Selanjutnya ada decoding. Jadi decoding ini adalah proses ketika penerima menerjemahkan atau memahami pesan yang diterima dari pengirimnya ya. Oke, masih sudah dipahami terkait encoding dan decoding? Yang ketujuh ada umpan balik. Jadi umpan balik ini adalah respon atau tanggapan penerima terhadap pesan yang dikirimkan oleh pengirimnya ya atau komunikatornya. Yang kedelapan ada gangguan atau noise ya. Jadi gangguan ini adalah segala bentuk hambatan atau gangguan yang mengganggu kelancaran komunikasi. Gangguan ini bisa berupa gangguan fisik, ya. Gangguan fisik ini bisa seperti kebisingan ataupun signal yang kurang baik, ya. Yang kedua ada gangguan psikologis, ya. Gangguan psikologis. Gangguan psikologis ini seperti emosi, prasangka, kayak pikirannya seperti ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada gangguan semantik. Gangguan semantik ini ya, contohnya perbedaan makna kata, ya perbedaan makna kata atau pemilihan kata mungkin bisa dapat terjadinya gangguan semantik. Yang selanjutnya ada gangguan psikologis. Gangguan psikologis ini bisa seperti gangguan pendengaran ataupun orang yang sedang lelah, ya. Jadi orang yang sedang lelah ini biasanya untuk kayak memahami suatu pesan itu bisa jadi berbeda-beda mungkin karena faktor kelelahan itu ya. Jadi adapun kesimpulan dari pertemuan kita hari ini yaitu proses komunikasi melibatkan pengirim, pesan, saluran, penerima, encoding, decoding, umpan balik, gangguan dan konteks ya. Dengan memahami proses komunikasi, kita dapat meningkatkan efektivitas komunikasi kita. Ya, jadi seperti itu untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin bertanya terkait materi kita hari ini. Silakan yang ingin bertanya. Oke, silakan. Andi Saida ya. Menurut Bapak, bagaimana proses komunikasi yang efektif? Baik, saya akan jelaskan terkait bagaimana proses komunikasi yang efektif. Jadi proses komunikasi yang efektif ini itu memerlukan yang pertama pengirim, ya. Yang kedua ada pesan yang disampaikan itu harus jelas, ya. Pesan yang disampaikan itu harus jelas. Yang ketiga saluran yang tepat, pemilihan saluran yang tepat di sini dapat mendukung efektivitas komunikasi itu berjalan, ya. Yang kelima, yang selanjutnya penerima yang aktif dan dapat memahami pesan. Itu seperti itu ya, komunikasi proses komunikasi yang efektif, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Oke, silakan. Baik, Bapak kan tadi sempat menjelaskan terkait pesan non-verbal atau terkait tubuh. Nah, pertanyaan saya di sini, apa peran bahasa tubuh dalam komunikasi interpersonal? Baik, jadi bahasa tubuh adalah bagian yang tidak terpisahkan dari komunikasi interpersonal ya. Jadi bahasa tubuh ini memperkuat atau memperjelas dan kadang juga menjadi penentu utama bagaimana pesan diterima dan dimaknai. Jadi kemampuan membaca dan menggunakan bahasa tubuh di sini secara efektif dapat meningkatkan kualitas hubungan dan pemahaman antar individu. Ya, jadi seperti itu dia bahasa nonverbal dia mungkin secara pada intinya bahasa nonverbal ini adalah fungsinya untuk memperkuat dari bahasa verbal itu sendiri.
Jadi simbol-simbol yang kita gunakan ketika kita berbicara dengan orang lain ini bisa jadi penguat dari apa yang ingin kita sampaikan. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan terkait pertanyaan dari saudara Parliono. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kita hari ini. Selanjutnya kalau tadi sudah kita buka dengan doa, kita bisa tutup kembali lagi dengan doa. Silakan Ramadhani, silakan pimpin doa untuk menutup pertemuan kita hari ini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kuliah kita pada hari ini, kalau kepentingan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa benar. Doa selesai. Baik, saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Akhir kata saya ucapkan Allahumma fiqh wa komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, saya Nina Pratama dari Pasar Baru Jakarta Kendari. Dalam 2 minggu terakhir, harga sayur di Pasar Baru mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kira-kira menurut Ibu tentang perbedaan atau kenaikan harga sayur di Pasar Baru itu kapan terjadi? สวัสดีค่ะ ฉันเชอริเดียค่ะ ฉันอายุ10 ปีค่ะ